Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Menyerah bukanlah jawaban, putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan hidup. Shalom, selamat menjelang pagi. Sekarang sudah jam 2 pagi. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih Tuhan, karena hari ini cuacanya baik. Dan biarlah cuaca itu juga baik buat saya, buat keluarga saya, buat anak-anak saya, buat Pak Basuki, Pak Heri, buat kedua orang tua saya, kedua orang tua Pak Heri, buat ibu dari Pak Basuki, buat kedua anak saya dan ketiga anaknya Pak Heri, juga buat teman-teman saya yang ada di sekitar saya tinggal, yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di Tasik, yang ada di Bandung, yang ada di Purwokerto, yang ada di Depok. Kiranya Kau juga memberikan kami hari ini hari yang baik, hari yang dijadikan Tuhan, menjadikan kami selalu berkelimpahan berkat-berkat, berkelimpahan kesehatan, berkelimpahan kebaikan. Dan juga kiranya Tuhan hari ini, mulai pagi ini hingga malam nanti, Tuhan yang ambil alih dalam perjalanan hidup kami. Dan juga Tuhan mau memimpin pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di Bandung, yang ada di Depok, yang ada di Tasik, yang ada di Palangkaraya, Makassar, yang ada di Ujung Pandang, Bali,
Padang, Aceh. Kau berikan kami semua hamba-hamba Tuhan, agama apapun, satu kebaikan-kebaikan yang mereka ajarkan kepada umat-umatnya, dan biarlah Engkau berikan berkat berkelimpahan untuk keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik. Kau terbaik bagiku. Kemarin saya tidak benar-benar menutup apa yang namanya. Saya lagi kemarin menikmatin berdua dengan Pak Heri. Dia pulang kerja dengan begitu kucelnya, ininya lelah, capek gitu ya. Dia pulang jam 11 malam, jam 11 malam, jam 11 siang. Dan waktu dia pulang saya lihat capeknya minta ampun, sampai itu keringat ke baju semua basah. Tapi di situ saya mengucap syukur bahwa apa yang dia kerjakan, dia tidak pernah kenal lelah, tanpa pamrih, semua demi saya dan dia untuk mencari nafkah. Dan saya bersyukur masih memiliki Pak Heri di sini,
dengan bertanggung jawab, walaupun dia belum bisa bertanggung jawab penuh, tapi itu sudah menjadikan yang terbaik. Dan juga saya bersyukur kemarin pagi-pagi tiba-tiba saya teringat, bukan saya mengingat lagi masa lalu saya dengan anaknya Pak Heri, tapi saya teringat menjadi ibu sambung itu tidak mudah. Belum anak ini terhasut oleh orang-orang, atau mungkin waktu dia di sini ada yang menghasutnya juga untuk membenci saya, atau temannya juga yang betul ikut di sini menghasut dia, atau yang temannya di main game menghasut dia untuk membenci saya, dan dia hanya berkatakan, ibu gue cuma si ibunya sendiri, dia sendiri gitu. Tadi saya melihat kayak ada orang yang mengetuk pintu, dan saya lihat dulu ke ruang tamu. Saya lihat dulu ke ruang tamu barusan, dan ibu saya ini mungkin seperti itu, yang namanya anak bawaan dari pasangan kita. Dan saya teringat dengan mama tiri saya yang sekarang jadi ibu saya. Oh, seperti itu tuh beliau waktu itu, bagaimana menerima saya dengan kembaran saya. Oh, seperti itu tuh kelakuan saya kepada beliau, atau oh seperti itu kok kelakuan 5 anaknya beliau kepada papa saya. Dan saya mengalami ketidakterimaan anaknya Pak Heri melihat bapaknya dengan saya. Dan kemarin saya coba WA menelpon papa saya dan mama saya. Apa yang saya lakukan? Pas saya mau ngobrol, kata papa saya, bentar dulu Nik, ada orang datang dari gereja mau perjamuan kudus. Mami lagi sakit. Oh ya udah selesai, baru saya ngobrol sebentar, tapi saya akhirnya mengungkapkan di WA, saya berkata ke mama saya, Mi, Nika minta maaf kalau selama ini mungkin dari Nika tinggal sama Mami ada kesalahan yang Nika perbuat. Mami itu the best, saya bilang. Menjadi ibu sambung itu luar biasa. Sampai sekarang, sampai detik ini, dari saya umur 6 tahun mama saya meninggal, 7 tahun papa saya kenal beliau, sampai sekarang. Shalom, selamat pagi. Sekarang sudah jam 1:44, hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021. Saya baru terbangun dan saya mendapatkan satu ayat dari Kolose 4 ayat 2, cuman satu ayat. Dan dia yang maha besar Tuhan yang saya sembah berkata, bukalah Kolose 4 ayat 2. Dan saya bacakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ayat 3 saya sambung, berdoalah jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya akan dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Ayat 5,
Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Amin. Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah. Kenapa saya bilang mama saya the best? Karena dia bisa bertahan dengan papa saya sampai sekarang di hari tua. Walaupun banyak pertengkaran, kami pernah sebagaimana rumah tangga. Waktu anak-anak masih kecil semuanya 7 anak. 2 dari papa saya, 5 dari mama saya, mama tiri saya. Yang dimana semuanya laki-laki dan 1 perempuan ayah saya. Gimana kami kumpul, gimana mereka berdua mencari nafkah, membiayai kami semua sampai pada kuliah. Very blessed, dan saya bangga karena saya menjadi orang tua yang tidak sempurna, sama seperti mama tiri saya dulu menjadi ibu yang tidak sempurna di mata anak-anaknya. Tetapi maksudnya di mata anak-anaknya tidak sempurna, kita namanya orang tua punya kesalahan. Tapi akhirnya saya menyadari, kita semua sekarang sudah menyadari dari keluarga saya ya. Yang dimaksud kitanya itu dari keluarga saya. Menjadi ibu sambung itu sangat-sangat sulit.
Kemarin saya ngobrol-ngobrol di satu grup. Ada nggak teman-teman yang ngalamin menjadi ibu sambung? Wah, saya akhirnya mendapat jawaban. Semuanya sama jawabannya. Bahwa kebanyakan anak dari bawaan pasangan kita, semuanya itu pemberontak. Dalam arti belum bisa menerima ibu sambung. Karena dia masih memiliki ibu kandung. Dan ada juga yang ibu kandungnya sudah meninggal. Seperti saya, ibu kandung saya sudah meninggal. Saya merasa ibu saya itu ibu yang sudah almarhum. Dan betapa bijaknya dia untuk bisa tidak marah, tidak ini dengan saya. Ternyata itu beban loh buat menjadi ibu sambung. Yang mungkin merasa menjadi anak tiri, suatu saat kamu akan mengerti apa artinya seorang ibu sambung. Dan saya alamin, dan betapa tidak ada pamrihnya ibu saya ini terhadap papa saya hingga sekarang. Mereka berdua di rumah, mereka saling mendukung, mereka satu sama lain saling mengikat erat. Pada saat mereka sakit berdua, mereka ke Pelni berobat sebulan sekali itu, atau seminggu sekali berdua pergi. Mereka sudah tua. Dan saya berkatakan dengan Pak Heri, mama saya itu hebat, kata saya. Dia tidak dia tidak pernah membedakan sekarang, gitu loh. Mungkin sudah merasa kita semua ini sudah pada besar, sudah pada tua, punya anak, sudah punya cucu ibaratnya. Dan Tuhan benar-benar, saya berdoa kiranya Tuhan memberikan panjang umur kepada kedua orang tua saya, dan memberikan panjang umur kepada semua orang tua yang ada di teman-teman saya, diberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur buat mereka. Karena menjadi orang tua yang terbaik itu tidak mudah dan tidak pernah sempurna. God bless you. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya,